Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Kayaknya udah lumayan lama nih gua nggak upload lagi. Dan di video kali ini, gua akan membahas salah satu karakter yang lumayan sering dipertanyakan, yaitu adalah Xion. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Xion adalah karakter utama dalam Tensei Shitara Slam Dataken sebagai anggota dari klan Orge yang pada akhirnya berevolusi menjadi Kijin setelah Rimuru memberikan mereka nama. Xion adalah salah satu karakter yang memiliki peran penting dalam dunia Tempest. Namun, meskipun dia dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, dia juga memiliki sifat ceroboh yang membuatnya sering kali menjadi bahan tawa di kalangan teman-temannya. Xion pertama kali muncul sebagai anggota klan Orge yang penuh dengan semangat. Meskipun dia memiliki penampilan yang sedikit menakutkan dan berotot, karakteristik Kijin membuatnya lebih agresif dan lebih kuat. Namun, meskipun dia memiliki sifat yang keras, dia juga memiliki sisi lembut, terutama saat berinteraksi dengan Rimuru, membuat dia semakin banyak disukai oleh para penggemar. Xion berasal dari klan Orge yang dulunya hidup di wilayah hutan terpencil di dalam hutan. Sebelum bertemu dengan Rimuru, klan ini sering kali diserang oleh berbagai makhluk atau kelompok yang lebih kuat. Xion dan teman-temannya terus-menerus berjuang untuk bertahan hidup. Namun, pertemuan dan salah pahamnya dengan Rimuru mengubah nasib mereka. Rimuru memberi mereka nama kepada klan ini dan memungkinkan mereka berevolusi menjadi Kijin yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah berevolusi, Xion tidak hanya mendapatkan peningkatan kekuatan, tetapi juga peningkatan dalam kemampuan bertarung, kecerdasan, dan kebijaksanaannya. Walaupun demikian, meskipun telah berevolusi, Xion tetap mempertahankan sifat ceria dan terkadang cerobohnya. Xion juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan teman-temannya, terutama dengan Benimaru. Ya, walaupun kadang suka berantem, keduanya itu sering terlibat dalam kompetisi. Mereka memiliki rasa saling menghormati yang mendalam. Namun, hubungan Xion dengan Rimuru adalah salah satu yang paling kuat. Dalam setiap situasi, Xion selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Rimuru. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi bahaya besar. Salah satu ciri khas Xion adalah kemampuan memasaknya yang sering kali berakhir dengan bencana. Meskipun sangat percaya diri dengan kemampuannya, banyak orang yang tidak dapat memakan masakannya tanpa merasakan kesakitan. Tentu saja, Rimuru adalah satu-satunya yang bisa makan makanannya tanpa masalah berkat kekebalan tubuhnya. Xion tidak hanya seorang prajurit yang tangguh, tetapi dia juga sangat setia kepada Rimuru. Pengorbanannya menjadi titik paling penting dalam cerita yang menunjukkan betapa dalam kesetiaannya kepada Rimuru. Dia juga memiliki pedang Hercules Edge atau Girikomori yang dimiliki oleh Xion. Nah, ini adalah simbol dari kekuatan fisiknya yang luar biasa. Pedang ini tidak hanya efektif dalam pertarungan, tetapi juga membuat pertumbuhan Xion semakin tidak masuk akal lagi. Nah, saat Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord, semua bawahannya itu mendapatkan gift termasuk Xion yang mendapatkan unique skill Cookmaster ini. Dia bisa mengubah cita rasa makanan walaupun penampilannya kayak sampah. Selama Xion bisa membayangkan rasa yang dia inginkan, makanannya pun bisa terjadi dengan begitu saja. Nah, ini salah satu keunikan dari skill Xion ini. Selain itu, Cookmaster ini juga agak aneh gitu, karena dia juga bisa mengubah faktor alam. Nah, nanti gue jelaskan lebih dalam lagi. Nah, Xion ini adalah salah satu karakter yang bisa dibilang sangat aneh, karena nanti pada akhirnya unique skill Xion ini bakal ditahan tetap di unique skill saja, dibandingkan dengan karakter-karakter lain yang mendapatkan ultimate skill dari Ciel. Nah, ini ada alasannya tersendiri. Nanti unique skill ini akan berubah menjadi ultimate skill Susanoo Lord of Tyranny. Salah satu dari kekuatan yang paling mencolok dari Xion adalah kemampuan untuk mengakses Susanoo. Ini bukan Susanoo kayak Naruto ya, bukan. Tetapi melainkan ini adalah ultimate skill yang memberinya kemampuan untuk bertarung dengan sangat efisien. Keahlian ini memungkinkan Xion untuk mengakses berbagai kemampuan hebat seperti Infinite Regeneration, kemampuan yang mengubah dia menjadi menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Lalu juga ada Multidimensional Barrier yang membuat sebuah penghalang yang sangat kuat dan melindungi Xion dari berbagai macam serangan fisik maupun mental. Lalu juga ada Minus Break. Nah, Minus Break ini adalah kemampuan untuk menyerap serangan musuh dan mengubahnya menjadi serangan balasan yang sangat kuat. Ini tuh kayak serangannya Meliodas, kalau diserang nanti dia kayak counter tapi lebih kuat lagi. Nah, yang terakhir yaitu adalah Fantasy Destruction. Kemampuan ini itu adalah untuk menghancurkan objek atau musuh dengan kekuatan yang sangat besar. Nah, Fantasy Destruction ini yang gue maksud adalah keanehan dari Xion ini. Kalau kalian ingat, di saat Xion melawan dari anggota Seven Luminaries, Xion itu dapat menghancurkan penghalang suci dengan sangat mudah.
Karena memang menurut Diablo, serangan dari Sion ini sangat tidak masuk akal dan melawan hukum alam. Nah, ini adalah salah satu kenapa alasan si Sion harus disegel ultimate skillnya. Sion juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, bahkan sebelum dia mendapatkan Susanoo atau ultimate skillnya. Sebagai Kijin, dia memiliki kemampuan untuk bertarung dengan sangat kuat dan juga mampu bertahan dari serangan yang sangat keras. Kekuatan fisiknya bahkan memungkinkan dia untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat dari dirinya. Lalu dia juga ahli dalam berpedang. Nah, Sion adalah seorang petarung yang sangat terampil dalam menggunakan pedang. Dengan pedang Hercules Edge miliknya atau Girikomori, dia mampu menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat dan lebih berpengalaman. Keahliannya dalam bertarung terus berkembang seiring berjalannya waktu. Ciel yang merupakan Wisdom King yang juga bijaksana memutuskan untuk menyegel Susanoo milik Sion karena memiliki beberapa alasan yang sangat penting. Nah, ini dia alasannya kenapa sih Ciel menyegel ultimate skill Sion. Ciel mengetahui bahwa jika Sion tidak disegel, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan Susanoo-nya karena dia bisa mengancam dunia dengan kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Susanoo adalah kekuatan yang sangat besar dan bisa menjadi sangat berbahaya jika digunakan tanpa kontrol yang tepat. Ciel menyadari bahwa Sion mungkin belum sepenuhnya mengendalikan kekuatannya dan hal ini bisa beresiko menghancurkan daerah sekitarnya. Ciel juga khawatir bahwa Sion bisa menggunakan Susanoo dengan cara yang terlalu ekstrim yang bisa berbalik merusak sekutunya. Oleh karena itu, Ciel memutuskan untuk menyegel kekuatan tersebut. Lalu di kalangan fans juga muncul pertanyaan nih, apakah Sion bisa ngebunuh Rimuru? Jawabannya bisa. Karena ini sudah diakui sendiri oleh Ciel kenapa Ciel menyegel kekuatan Sion. Dari berbagai macam musuh Rimuru, cuma ada beberapa persen kemungkinan Rimuru bisa mati. Dan beberapa persen kecil itu muncul cuma dari salah satu karakter, yaitu adalah Sion. Karena Sion adalah satu-satunya karakter menurut Ciel yang punya kemungkinan paling kecil bisa membunuh Rimuru. Banyak penggemar gitu yang bertanya-tanya apakah Sion begitu kuat bisa membunuh Rimuru. Meskipun Sion sudah memiliki kekuatan yang sangat besar, jawaban atas pertanyaan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, faktor pertama yaitu adalah tentu saja loyalitasnya yang tak tergoyahkan. Sion adalah salah satu karakter dengan loyalitas sangat tinggi mendalam terhadap Rimuru. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan Rimuru. Seperti yang terlihat dalam pertarungan melawan Falmouth, di momen tersebut meskipun dia kehilangan nyawa, Rimuru kemudian menggunakan kemampuan spesialnya untuk membangkitkan Sion. Dalam kondisi normal, Sion tidak akan pernah berusaha melukai Rimuru. Bahkan jika dia kehilangan kendali atas berhadapan dengan tekanan yang besar, rasa kesetiaannya akan tetap mengendalikan tindakannya. Lalu mengingat bahwa Susanoo adalah ultimate skill dengan potensi Destructive yang Mengingat bahwa Susanoo adalah ultimate skill dengan potensi kekuatan yang sangat besar, kita bisa berandai-andai jika dalam kondisi yang sangat ekstrim, Sion kehilangan kendali akan kekuatannya. Dalam skenario ini, Sion bisa menjadi ancaman besar bahkan bagi Rimuru. Namun, meskipun situasi seperti itu terjadi, hal tersebut tidak mungkin karena Sion memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatannya. Situasi ini akan memerlukan kondisi yang sangat luar biasa, seperti manipulasi musuh atau gangguan yang mengganggu mental dan emosional Sion. Dalam banyak kesempatan, meskipun Sion telah terbukti mampu mengakses kekuatan yang sangat besar, dia tidak akan pernah menggunakan kekuatannya untuk merugikan Rimuru. Sebaliknya, jika dia menghadapi kekuatan yang sulit, Sion akan memanfaatkan kekuatan tersebut untuk melindungi Rimuru dan semua orang yang sangat dia sayangi. Meskipun kekuatan fisiknya sangat menakutkan, perilaku Sion yang cenderung melindungi yang lemah dan menjaga teman-temannya menunjukkan bahwa dia lebih cenderung menggunakan kekuatannya untuk kebaikan daripada kehancuran. Dia juga sering terlibat dalam momen-momen humor yang menghibur, membuat karakternya menjadi lebih hidup dan mudah disukai. Ya walaupun gue gak suka-suka amat sih. Sion menjadi salah satu penjaga utama Rimuru setelah dia dibangkitkan kembali oleh Rimuru. Sebagai seorang pelindung yang tak tergoyahkan, dia selalu siap menjaga Rimuru dari bahaya apapun. Bahkan dalam beberapa pertempuran besar, Sion menjadi salah satu karakter yang paling sering berada di garis depan dalam melindungi Rimuru dan rakyat Tempest. Dengan kombinasi dari Susanoo-nya, dengan keahlian fisik yang sangat besar, Sion adalah salah satu karakter petarung paling berbahaya di dunia Tensei Chitara Slam Dataken. Namun yang lebih mengesankan adalah ketahanan tubuhnya yang luar biasa. Sion mampu bertahan melawan musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya tanpa kelelahan atau cedera berat. Ini menjadi salah satu kekuatan utamanya dalam bertarung dengan pertempuran yang jauh lebih besar di sepanjang
sepanjang cerita. Sion juga bukan hanya karakter pendukung dalam Tensei Chitara Slam Dataken, dia juga memiliki dampak yang besar dalam alur cerita keseluruhan. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam semua konflik utama, pengaruhnya terhadap perkembangan Tempest dan hubungan yang dibangun oleh karakter lain yang sangat signifikan. Setelah Rimuru mendirikan Tempest, Sion menjadi bagian penting dalam pembangunan kerajaan tersebut. Keberadaannya di Tempest membawa banyak kontribusi dalam melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Dengan kekuatan yang lebih besar, dia seringkali menjadi salah satu pembela terdepan dalam perang-perang yang terjadi. Selain hubungannya dengan Rimuru, Sion juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan beberapa karakter di Tempest. Benimaru dan Sion seringkali menjadi teman dekat dan banyak pertempuran. Meskipun dia ada semacam persaingan persahabatan di antara mereka, begitu juga dengan Sion dengan karakter seperti Rangga dan Suna yang memperlihatkan kedekatan mereka sebagai bagian dari keluarga Tempest. Melihat perjalanan Sion dalam cerita Tensei Chitara Slam Dataken, ada kemungkinan besar bahwa kita akan lebih banyak melihat perkembangan dari karakternya karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan loyalitas yang sangat tinggi. Sion mungkin akan terlibat lebih banyak di alur cerita yang akan datang. Kalau kalian mau tahu, dengan potensi yang ada pada Susanoo serta sifatnya yang senantiasa berkembang sebagai petarung, tidak menutup kemungkinan Sion akan terus memperbaiki pengendalian atas kekuatannya. Seiring berjalannya cerita, kita akan mungkin melihat Sion mengakses lebih banyak kemampuan atau meningkat kekuatannya ke level yang lebih tidak masuk akal lagi. Nah, pertarungan terbesar Sion adalah saat dia melawan Raja Iblis Dagrul. Saat itu Raja Iblis Dagrul itu ada di pihak musuh dan membuat dia ingin melawan si Luminas. Sedangkan Sion di situ adalah peran pembantu yang membantu Luminas bersama dengan Ultima. Nah, di pertarungan itu Sion adalah salah satu orang paling depan yang melawan Dagrul secara langsung. Dan saat itu Sion masih sangat bergantung dengan unique skillnya, yaitu adalah Master Chef. Dan saat pertarungan itu dia benar-benar kewalahan, bahkan hampir kalah. Pertarungan itu Sion benar-benar dihajar oleh Raja Iblis Dagrul yang kekuatannya memang jauh lebih kuat. Nanti kondisinya akan sangat berubah di saat Rimuru hilang dari konektor jiwa dari para bawahannya. Di saat itu pula Sion merasa sangat kehilangan dan amarahnya begitu sangat besar sehingga segel yang ada di dalam dirinya itu terbuka dan terbukalah ultimate skill Susanoo yang bisa membalik keadaan dengan sangat luar biasa. Tapi gue juga gak bisa spoiler terlalu jauh. Nanti mungkin gue akan buat video untuk pembahasan pertarungan atau mungkin detail-detail yang ada di light novelnya. Nah, sekarang kita akan bergeser ke bagian EP. Seberapa besar bang EP yang dimiliki oleh Sion ini? Sampai di volume 16, EP Sion setelah menjadi True Demon Lord itu ada di angka 4.229.000-an. Dan sampai di light novel volume 21 tidak ada angka pasti EP Sion itu ada di angka berapa. Tapi kita kira-kira aja nih, kalau EP dia ada di angka 5 juta sampai 6 jutaan. Ya anggap aja ada di angka segitulah ya. Dan ditambah Goriki Marudia atau Hercules Edge yang merupakan senjata kelas mitos dan memiliki EP di angka 1 jutaan. Total EP Sion kira-kira ada di angka 6 juta sampai 7 jutaan, bahkan sampai 8 jutaan. Ya walaupun gak sebesar EP dari Diablo dan Benimaru, bahkan dibandingkan dengan Lord Mahakarya Gupta itu tidak ada apa-apanya. Tetapi gak menutup fakta kekuatan Sion sangatlah besar dan mematikan. Dan cuma dialah satu-satunya karakter yang diakui oleh Ciel memiliki peluang membunuh Rimuru. Bahkan Diablo sendiri mengakui bahwa Sion sangatlah tidak masuk akal. Nah itu dia kurang lebih informasi detail tentang karakter Sion. Kalau ada yang salah ataupun kurang silahkan kalian tambahkan aja di kolom komentar. Gue pasti baca dan gue pasti bales sebisa gue. Gue ucapin makasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gue undur diri. Peace out and bye bye guys.